Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, berlaku baik atau ihsan, baik kepada sesama manusia ataupun kepada hewan, merupakan hal yang dianjurkan dan diutamakan bagi setiap muslim. Dan ihsan merupakan salah satu puncak dari peribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berlaku ihsan adalah perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebagaimana tercantum dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari Abu Ya'la Sadad bin Aus radhiyallahu an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah mewajibkan berlaku baik terhadap segala sesuatu. Maka jika kalian membunuh, hendaklah membunuh dengan cara yang baik. Jika kalian menyembelih, hendaklah menyembelih dengan cara yang baik. Hendaklah seorang dari kalian menajamkan pisaunya dan menyenangkan hewan sembelihannya. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah mewajibkan berlaku baik terhadap segala sesuatu. Hadis ini menunjukkan kewajiban berbuat baik kepada segala sesuatu. Namun berbuat baik kepada sesuatu itu harus sesuai dengan kadarnya. Berbuat baik dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban yang terlihat dan tersembunyi ialah melaksanakannya dengan sempurna. Berbuat baik dalam meninggalkan hal-hal yang diharamkannya ialah dengan cara berhenti darinya dan meninggalkannya, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Sedang berbuat baik dalam sabar terhadap takdir adalah bersabar terhadapnya sebagaimana mestinya, tanpa menggerutu dan berkeluh kesah. Berbuat baik yang diwajibkan dalam berinteraksi dengan manusia dan makhluk ialah dengan menunaikan hak-hak mereka sebagaimana yang diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla. Berbuat baik yang diwajibkan dalam memimpin manusia ialah melaksanakan semua kewajiban kepemimpinan. Sedang kadar selebihnya yang tidak termasuk diwajibkan, maka itu disebut ihsan. Pendengar, berbuat baik dalam membunuh manusia dan hewan yang boleh dibunuh maksudnya ialah membunuhnya dengan secepat mungkin dan dengan cara yang paling mudah, dan tidak boleh bertindak berlebihan seperti dengan menyiksanya, karena itu perbuatan tercela dan tidak diperlukan. Inilah yang diperintahkan Nabi dalam hadis tersebut. Dan bisa jadi beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan pembunuhan tersebut sebagai contoh, atau beliau perlu menjelaskannya. Oleh karena itu beliau bersabda, maka jika kalian membunuh, hendaklah membunuh dengan cara yang baik, dan jika kalian menyembelih, hendaklah menyembelih dengan cara yang baik pula. Maksudnya, hendaklah kalian berbuat baik dalam tata cara menyembelih dan membunuh. Ini menunjukkan wajibnya mempercepat pembunuhan jiwa yang boleh dibunuh dengan cara yang paling mudah. Cara membunuh orang yang paling mudah ialah memenggal lehernya. Dan pendengar, kita dilarang mencincang-cincang atau memutilasi dalam membunuh. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus pasukan untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang artinya berperanglah dengan menyebut nama Allah di jalan Allah. Perangilah orang-orang kafir kepada Allah. Berperanglah kalian dan jangan berlebihan, jangan berkhianat, jangan mencincang-cincang musuh, dan jangan membunuh anak-anak. Adapun pembunuhan yang dibolehkan itu terjadi karena dua sebab. Yang pertama karena qisas. Jadi penyincangan tidak boleh dilakukan terhadap orang yang dikisas, namun orang itu dibunuh sebagaimana ia membunuh korbannya. Jika orang yang dikisas itu mencincang-cincang korban, apakah ia juga dicincang-cincang ataukah ia dibunuh dengan pedang? Ada dua pendapat ulama dalam masalah ini. Sebagian berkata orang yang dikisas tersebut ditindak seperti ia membunuh korban. Sebagian lagi berkata tidak ada kisas kecuali dengan pedang. Kedua, pembunuhan karena kekafiran. Baik kekafiran hakiki maupun kekafiran dalam bentuk murtad atau keluar dari Islam. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa penyincangan di dalamnya adalah makruh dan orang kafir tersebut cukup dibunuh dengan pedang. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kalian menyembelih, hendaklah menyembelih dengan cara yang baik. Hendaklah seorang dari kalian menajamkan pisaunya
dan menyenangkan hewan sembelihannya. Dan termasuk berbuat baik dalam proses penyembelihan ialah memperhatikan syarat-syarat wajib dan anjuran yang terdapat dalam syariat. Di antaranya ialah yang pertama, alat yang dipakai harus tajam dan dapat mengalirkan darah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang artinya apa saja yang dapat mengalirkan darah dan disebutkan nama Allah waktu menyembelihnya, maka makanlah selain kuku dan gigi. Boleh menyembelih hewan dengan cara melukai bagian mana saja hingga mati apabila hewan tersebut sulit untuk disembelih secara syar'i. Misalnya hewan yang terjatuh ke dalam sumur atau liar dan sulit untuk ditangkap. Kemudian membaca basmalah atau bismillah berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla yang terdapat dalam surat Al-An'am ayat 121 yang artinya, dan janganlah kalian memakan dari daging hewan yang ketika disembelih tidak disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Hal ini juga sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya apa saja yang dapat mengalirkan darah dan disebut nama Allah waktu menyembelihnya, maka makanlah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Pendengar, apabila tidak diketahui apakah hewan tersebut disembelih dengan membaca basmalah atau tidak, atau lupa ketika menyembelihnya, maka membaca basmalah dilakukan ketika hendak makan hewan sembelihan tersebut. Adapun sifat orang yang menyembelih yaitu orang Islam, berakal, baligh, atau anak kecil yang telah tamyiz, atau ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, dengan syarat sembelihan mereka bukan untuk dipersembahkan untuk gereja atau hari raya mereka. Juga hendaknya tidak mengasah pisau di hadapan hewan sembelihannya. Nabi SAW melewati seorang yang meletakkan kakinya di atas perut seekor kambing sambil mengasah pisau, sedang kambing itu melihatnya dengan mata kepalanya. Maka Nabi SAW bersabda, "Mengapa engkau tidak melakukannya sebelum ini? Atau apakah engkau hendak membuatnya mati dengan dua kematian?" Hadis Hasan riwayat At-Tabrani. Kemudian tidak memotong sesuatu dari tubuh hewan sembelihan hingga menyembelih benar-benar selesai dan tidak berlebihan dalam memotongnya. Oleh karena itu, Nabi SAW memerintahkan untuk berbuat baik dalam pembunuhan dan penyembelihan. Beliau memerintahkan penajaman pisau dan menyenangkan hewan sembelihan. Ini menunjukkan bahwa penyembelihan dengan senjata tajam itu menyenangkan hewan sembelihan karena pisau tajam mempercepat kematian. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya